Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku buat khusus untuk kalian yang pengen beli motor tapi bingung mau beli motor listrik atau mau beli motor konvensional aja. Kalian kayaknya suka di listrik, pengen coba di listrik, tapi kok kayaknya sayang gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan dahulu sebelum kalian membeli motor listrik, karena motor listrik ini adalah motor untuk kebutuhan khusus ya kalau menurut aku ya. Jadi di sini aku bakal kasih beberapa hal yang mungkin bisa memberatkan kalian membeli motor listrik atau bahkan malah jadi mencerahkan kalian untuk membeli motor listrik ya. Ini versi aku pribadi ya. Jadi hal yang pertama yang menjadi ukuran aku membeli motor listrik itu adalah subsidi guys ya. Jadi kalau kita pikir-pikir dengan harga 20 juta harga motor listrik dibandingkan 20 juta harga motor konvensional, sepertinya kita akan memilih motor konvensional daripada motor listrik kalau sama-sama 20 juta ya. Ini menurut aku ya. Karena part-part yang ada di motor konvensional itu yang bensin itu dia lebih kokoh guys. Lebih kokoh, lebih kuat daripada motor listrik ya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Kita nggak bisa mengatakan sama aja spare part di motor listrik dengan di motor konvensional ya. Dari segi besinya, dari segi bodinya, aku lebih kuat, lebih suka itu di motor konvensional, motor bensin ya. Jadi seandainya motor listrik itu nggak disubsidi, aku berat untuk beli. Yakin, aku lebih bagus kita beli motor konvensional ya daripada motor listrik kalau harganya sama-sama 20 juta. Itu yang pertama ya. Jadi yang step pertama itu subsidi dulu. Kalau nggak subsidi berat kita untuk belinya gitu kan. Karena motor listrik ini terbatas, nggak bisa kita pakai jualan jauh gitu, nggak bisa. Itu yang pertama pilihanku. Jadi kalau nggak subsidi aku nggak akan beli. Dan kedua, setelah subsidi itu ada, aku akan mempertimbangkan sepeda motor ini untuk apa gitu loh. Jadi kalau range kalian itu ada di 60 km ke bawah, ini cocok untuk kalian, untuk keseharian, untuk dipakai belanja, dipakai perempuan, untuk ya nggak pergi jauh lah. Nggak bisa kalian jauh-jauh di atas 60 km itu nggak bisa. Seandainya pun kalian pergi di daerah yang memakan jarak itu 50 km, ya kalian bakal bisa pergi, tapi nggak bisa pulang gitu loh. Ngecasnya itu bisa sampai 4 jam kalau full dari 0 sampai 100%. Jadi kalian harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau kalian ingin menjadikan motor listrik ini sebagai motor utama kalian, motor yang kalian pakai kemana-mana, pergi jauh segala macam, ini nggak bisa. Kalian hilangkan motor listrik dari list kalian sebagai motor yang ingin kalian beli. Karena motor listrik ini nggak bisa untuk pergi jauh, itu nggak bisa. Dia hanya bisa untuk sekitar-sekitar, untuk kerja ya di bawah 60 km lah. Itulah kalian pertimbangkan. Motor listrik ini hanya bisa 60 km. Dan space untuk barangnya tengah itu memang lebih besar, lebih enak lah daripada motor matic pada umumnya. Kalau motor matic itu kalau bawa bawa LPG gas itu kan hanya bisa di samping, apalagi bawa galon ya nggak bisa gitu kan. Tapi kalau motor listrik ini terutama yang aku punya Volta 401, tengahnya itu lebar. Kita bawa gas LPG itu di tengah bisa, bawa keranjang sampah di tengah bisa, bawa galon di tengah bisa, masih ada. Aku bawa
jerigen yang 35 liter itu, kalian bayangkan besarnya seberapa, itu di tengah itu muat gitu loh. Jadi itu hal yang membuat aku membeli motor listrik, itu pertimbangan aku. Jadi ini motor untuk keseharian yang deket ya gitu. Itu aja sih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang aku pertimbangkan, banyak orang ngasih keluhan ya. Bukan keluhan, kayak apa ya? Gerutu gitu ya. Motor listrik ini masalahnya kan nyawanya itu ada di baterai gitu kan. Jadi baterainya ini nanti setelah 3 tahun, setelah 4 tahun, ya kalau drop gimana gitu. Aku juga berpikir, iya juga ya, untuk apa kita beli motor yang nggak bisa kita pakai jangka yang panjang gitu loh. Ya masa iya 5 tahun sekali kita beli baterai yang harga baterainya itu bisa sampai 7 juta rupiah. Kan sama aja kita beli Matic second gitu kan. Jadi setelah aku cari informasi, oh ada motor listrik yang mensubsidi baterainya itu seumur hidup. Nah itu tadi, sekarang ada yang namanya sistem SGB ya guys ya. SGB itu artinya sistem ganti baterai. Jadi kita bisa mengganti baterai kita sesuka hati kita di SGB yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal ganti aja itu baterai. Dan misal baterai kita itu udah mulai soak, kita ganti. Mulai soak kita ganti. Dan untuk para ojol itu bisa mengganti baterai itu, misal kita udah 60 km kan lowbat, kalau mau ngecas lagi itu sekitar 4 jam baru penuh kan. 4 jam itu kita ngapain kan gitu. Jadi itulah baterai itu bisa kita ganti dengan membayar 10.000 kalau nggak salah ya. Di situ dia cara klaim garansi baterainya. Jadi baterainya tuh kita bisa putar terus di SGB sampai kapanpun, seumur hidup kita. Nah di situ dia. Maka ketiga inilah yang bisa menguatkan kita untuk meyakinkan kita untuk membeli motor listrik Volta ini. Kalau tidak ada ya ketiga ini di motor listrik itu, aku pribadi nggak akan beli motor listrik. Kalau buat kalian gimana? Silahkan komen di kolom komentar. Semoga video ini membantu kalian yang lagi bingung mau pilih motor listrik atau pilih motor konvensional. Sekian video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.